Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today we will discuss about fetal position in the pelvis. The first one is definition. Definitionnya adalah itu artinya fetal atau relationship of the long axis of the fetus to long axis of the uterus. Okay, let's say ini uterus. Ini tuh bagian terpanjangnya uterus kan? Dan inilah di sinilah janinnya. Kepalanya baby di sini. That's why dia ngomongin the long axis of the fetus to the long axis of the uterus. Posisinya lebih sering itu adalah longitudinal, most common transverse or oblique. Jadi oblique seperti ini, dia letak lintang, terus transverse seperti ini. Oke, presentation itu artinya the part of the fetus that enters the pelvic inlet first, bagian terbawah yang memasuki pintu atas panggul pertama sekali. Kalau dia ngomongin kepala atau cephalic, yang kedua itu dia ngomongin bridge atau buttocks yang terabanya. Kalau ngomongin cephalic ya, itu pasti sudah kepala. Kalau ngomongin bridge sudah pasti pantat, sedangkan shoulder ya udah shoulder gitu. Terus next itu adalah presenting part. The specific part of the presenting fetal structure variable on vaginal exam. Jadi yang ini adalah bagian yang lebih spesifik dari ini tadi pada saat kita melakukan vaginal examination. Yang teraba satu, kalau misalnya ada cephalic, itu yang teraba itu vertex. Kalau teraba vertex sudah pasti itu occiput. Oke, next itu ada yang teraba face, ada yang teraba brow atau alis, sacrum sama shoulder. Next ada namanya fetal attitude. Nah, fetal attitude adalah degree of flexion or extension of the fetal head. Nah, jadi di dalam panggul itu, baby itu ada namanya di mekanisme persalinan ada descent, ada internal rotation kalau kalian ingat. Nah, degree of flexion ini adalah seberapa fleksi kepala bayi atau seberapa ekstensi kepala bayi itu. Nah, kalau normalnya dia harus full flexion. Jadi chin to chest. Jadi chinnya, dagunya itu mendekati dada. Oke, next itu ada namanya fetal position. Fetal position adalah relation to mother pelvis. Nah, fetal position refer to relationship of the presenting part to the mother pelvis. It's described using 3 letter abbreviation. Nah, jadi dia menggunakan 3 huruf only. The first letter atau huruf yang pertama itu fetal reference point to mother sides. Ada left, ada right. Jadi if you guys remember pada saat kita melakukan Leopold keempat, manuver Leopold keempat itu kita menghadap ke kaki ibu. That's why kita menentukannya ini bukan di kanan dan kiri examiner, tapi kanan dan kiri ibunya. Oke. The second one is presenting part. Jadi presenting part apa yang teraba pada saat kita melakukan vaginal examination? Ada yang namanya teraba occiput, sudah pasti cephalic vertex. Kalau yang teraba sacrum itu sudah pasti bridge. Kalau yang teraba mentum itu chin atau dagu sudah pasti face presentation. Next, kalau dia scapula sudah pasti shoulder ya. Yang namanya scapula ya pasti shoulder lah. Second one, the third one is third letter. Third letter ini dia menggambarkan fetal part to mother pelvic quadrant. Oke, pelvic quadrant itu ada 3, ada anterior, posterior, sama transverse. Jadi ini biasanya dikasih tahu di soalnya apakah di anterior atau posterior atau transverse. We don't need to think too much actually. Next, posisi yang paling banyak kalau misalnya dia cephalic position itu ada LOE, ROE, LOP, ROP, LOT, ROT. But yang paling sering adalah yang 4 ini. Yes. Oke. LOE ini kita pokoknya huruf pertama tadi kanan atau kiri. Huruf kedua itu presenting part. Huruf terakhir itu kuadran pelviknya ibu. Ya udah. Contohnya ini ada left occiput anterior. Occiput facing mother left and anterior pelvis. Sama kalau right occiput anterior ya pasti facing mother right and anterior. Seperti itu. Kalau yang 2 ini sebenarnya jarang dimasukin soal, yang 4 ini aja. But the most favorable for vaginal delivery adalah LOA, left occiput anterior. Align best with the curvature of the pelvis. Ini yang paling bagus. Next itu
kita di bridge presentation. Bridge presentation ini dia ada 4, LSA, RSA, LSP, RSP. Left sacrum anterior, right sacrum anterior, left sacrum posterior, right sacrum posterior. Oke. Tapi ini sebenarnya jarang kita temukan di soal karena ini bakalan susah ya. That's why dia ngasih yang gampang tapi terlihat susah sebenarnya. Kayak gitu. Next itu namanya clinical significance. Oke, occiput anterior. Kalau OA ini mau dia LOE atau ROE, ini sebenarnya bagus, but the most favorable for delivery itu adalah LOE. Kalau occiput posterior, kalau OP ini tuh bisa menyebabkan prolonged labor, back pain, and may require instrumental delivery. Why? Jadi occiput posterior ini dia menekan oksigis sama sakrumnya ibu, dan that's why kita membutuhkan posisi yang namanya all fours atau hands and knees. Harapannya adalah bisa merubah malposition dari occiput posterior, entah left entah right nggak apa-apa, malpositionnya ini jadi occiput anterior, makanya dia bisa menyebabkan prolonged labor. Kalau back painnya karena kepalanya tadi menekan sakrum sama koksigisnya mother. Next itu ada transverse, may require manual rotation or C-section. Manual rotation itu adalah ekstraksi versi luar ya, yang kita puter dari luar. Nah, ini bisa cause IUFD. Ya, we don't know inside the baby. Next itu bridge. Risk of complication may need planned cesarean. Syarat untuk melakukan bridge adalah dia hamil kedua dan anak pertamanya itu lebih berat daripada anak yang kedua yang mau dilahirkan ini. But if the primary gravida, they should be alatul CS. No need to waiting for anything. Dia alatul CS karena itu very very danger ya. Apalagi cervixnya atau vaginanya itu belum elastik banget untuk melahirkan, apalagi kalau bayinya besar, aduh takut kepotong dah tuh kepala di dalam. Next ada namanya vaginal exam landmark. Presentation landmark fell on vaginal exam. Jadi bagian yang teraba pada saat kita melakukan vaginal examination. Kalau dia bilang teraba vertex, itu yang teraba pada saat kita VT itu adalah posterior fontanel atau triangle ya. Tahu kan posterior yang bentuk segitiga di kepala janin itu kalau dia masih bayi banget, cuman kalau kita udah besar seperti ini udah nggak kelihatan kayak gitu. Nah, kalau dia bilang kalau face dia bakalan bilang teraba hidung, mouth sama orbit atau mata. Kalau ngomongin bridge bakalan teraba buttocks, pantatnya sama ischial tuberositasnya bayi. Kalau dia ngomongin teraba shoulder, pasti yang teraba itu acromion sama atau claviculanya. Next example. Patient in labor 39 weeks, vaginal exam show posterior fontanel palpate. Oke. Dia sudah ngomongin yang teraba pada saat kita vaginal examination itu posterior fontanel. Which mean ini ngomongin vertex atau head. Kalau ngomongin vertex sudah pasti ini occiput. Oke. Nah, near the left anterior quadrant. Dia sudah ngomongin left anterior quadrant. Oke, sudah sesuai. Jadi kita tinggal nambahin aja karena dia ngomongin kuadrannya sudah di sini. Rata-rata gitu sih soalnya. Dia udah bakalan ngasihin untuk ini tuh kiri atau kanannya ibu, left, yang ini tambahin occiputnya. Occiput. Di sini tadi ada anterior. Ya sudah. Jadi inilah dia LOA. Oke. Semoga materinya bisa dipahami. If there is any question, just inform me. All the materi you can screenshot. See you. Semoga membawa kabar baik. Pass your exam. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.